Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, setelah kita laksanakan sholat zuhur berjamaah, insyaallah kita lanjutkan dengan kegiatan ibadah yang lainnya, yang pahalanya juga pahala ibadah yang wajib, yaitu thalabul ilmi, mengkaji, dan untuk bagian saya adalah kajian fikih muamalat. Meskipun ini momentumnya mau Dzulhijjah, tapi sudah disampaikan oleh ustadz yang lain, jadi saya tetap membahas pada jadwal dan bagian saya, yaitu fikih muamalat. Fikih yang menyangkut masalah bisnis, ekonomi, dan keuangan, dan tema yang diminta hari ini adalah mengenai arisan. Sudah kelihatan belum ya? Belum ya? Gimana? Ditampil. Baik, sudah kelihatan Pak? Udah, oh udah. Baik, temanya tentang arisan ya. Arisan, saya tidak usah mendefinisikan arisan, insya Allah umumnya sudah tahu ya. Walaupun saya sendiri nggak ngerti dalam bahasa Arab apa itu arisan ya. Arisan, kayaknya orang Arab nggak kenal arisan soalnya. Tapi orang Indonesia kenal arisan, saya tidak mendefinisikan, jadi tidak ada definisi di dalam kitab-kitab ya. Tapi saya mau kasih mukadimahnya begini, jamaah sekalian. Ini yang sudah pernah dan sering saya sampaikan bahwa dalam masalah bisnis, konsepnya berbeda dengan masalah ibadah seperti sholat, haji, dzikir gitu ya. Makanya supaya saya kasih tahu juga, di majelis ulama, konsepnya kalau masalah ibadah, itu majelis ulama Indonesia mengambil madhab yang hati-hati. Ya. Tapi kalau dalam masalah muamalah, majelis ulama cenderung mengikuti madhab yang kira-kira rasional, dalilnya juga kuat, ya. Tapi untuk kemaslahatan masyarakat bisa didapatkan. Contohnya kalau misalnya masalah ibadah dan masalah makanan halal haram, itu majelis ulama ketat. Ya. Tapi kalau masalah muamalat, bertransaksi, ada kadang-kadang ada ijtihad yang meringankan. Contohnya, diperbolehkannya membeli emas secara tidak tunai. Mungkin banyak ustadz yang tidak setuju membeli emas dengan tidak tunai, tapi majelis ulama membolehkan. Karena konsepnya di dalam muamalat, ini kaidah yang sering saya sampaikan, pada dasarnya mubah, boleh. Termasuk jual beli dan sewa menyewa itu sendiri juga bukan berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengkreat pertama kali ada yang namanya transaksi jual beli atau sewa menyewa, bukan. Tapi sebelumnya sudah ada. Jual beli itu sejak sebelum Nabi Muhammad lahir udah ada. Sewa menyewa sebelum Nabi Muhammad lahir juga sudah ada. Bukan ide dan gagasan dari Nabi Muhammad murni, bukan. Tapi masyarakat sudah melakukan transaksi itu, kemudian Islam melihat, oh ini enggak apa-apa, ini boleh, gitu ya. Maka konsepnya dalam bisnis modern juga sama. Contohnya apa? Semua sepakat kalau jual beli online itu boleh sekarang. Coba siapa ulama yang mengatakan enggak boleh jual beli online? Walaupun zaman Nabi enggak ada jual beli online. Jual beli menggunakan vending machine. Itu juga zaman Nabi nggak ada. Itu di tanah haram, Makkah, Madinah, di kampus-kampus Islam juga ada. Kenapa? Itu diperbolehkan, walaupun tidak ada di zaman Nabi. Nah, ini yang sering saya perlu tekankan bahwa prinsipnya al-aslu fil muamalat al-ibahah hatta yadulla dalilun ala tahrimiha. Pada dasarnya kan boleh. Kalau nggak ada dalil yang mengharamkan, berarti boleh. Berbeda dengan ibadah. Jangan dikerjakan kalau nggak ada perintah.
Ya, tapi kalau dalam masalah muamalat, nggak apa-apa kalau tidak ada yang melarangnya. Itu, Pak. Ini penting nih ya. Kemudian jamaah sekalian, saya kasih mukadimah dulu. Kalau ada masalah-masalah muamalat kontemporer yang belum ada di zaman Nabi, maka bagaimana seharusnya para ulama bersikap? Pada dasarnya muamalat itu mubah, maka tugas seorang ahli, dalam hal ini ulama, adalah bagaimana menjaga agar muamalat itu tetap pada hukum dasarnya, mubah alias boleh. Sehingga apa? Tugas ulama itu bukan mengharamkan. Kalau ada transaksi model baru, tetapi apa? Memberikan solusi. Gimana supaya transaksi ini tetap halal? Contoh, perbankan. Zaman Nabi nggak ada bank. Tiba-tiba zaman modern orang mengenal namanya jasa perbankan. Kemudian orang pada bilang, bank ini haram karena ada bunga. Bunga itu riba, riba itu haram. Terus gimana? Terus kita nggak boleh ke bank semua. Nggak begitu caranya. Tetapi ulama harus mencarikan solusi. Gimana supaya perbankan itu jadi halal. Ribanya dihilangkan. Gunakan model yang berbeda. Begitu pula dalam asuransi. Begitu pula dalam kartu kredit termasuk arisan. Jadi ketika ada model-model bisnis yang baru, tugas para ulama itu adalah memberikan guidance, petunjuk supaya transaksi itu tetap syariah comply sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak harus dilarang, ya. Termasuk tadi saya katakan jual beli online, jual beli pakai vending machine, asuransi, kartu kredit, termasuk yang kita bahas adalah arisan. Maka saya katakan arisan mungkin nggak ada di zaman Nabi. Tapi gimana supaya arisan itu halal? Arisan itu kira-kira halal nggak? Ya saya selalu menjawab kalau masalah muamalat pada umumnya bisa halal, bisa haram, tergantung caranya. Ya, tergantung caranya. Gimana cara mensyariahkan? Maksudnya supaya sesuai dengan syariah. Satu, ikuti bentuk-bentuk akad yang sudah dikenal, sudah dibenarkan dalam Islam. Dalam Islam kan ada akad-akad yang diperbolehkan. Yang yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad. Ada akad yang dikenalkan pada kita, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ada akad jual beli, ada akad riba. Ada intiqrudullah qardan hasana, ya. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan ya tentang qard. Jadi ada akad namanya qard. Kemudian ada akad salam dan sebagainya. Jadi banyak akad di dalam bisnis yang dikenalkan oleh fikih. Nah, caranya Bapak Ibu kenalin akad-akad itu. Nah, kalau ada transaksi model baru, kalau gitu kita gunakan akad yang sudah dibenarkan saja, ya. Boleh memberikan sentuhan-sentuhan baru dalam berbisnis, tetapi tetap penuhi syarat dan rukunnya. Contohnya apa? Yang tadi saya katakan, ini ganti aja deh, jangan jual beli lagi. Sewa menyewa, jasa transportasi. Zaman dulu kalau transportasi ya Bapak naik, turun, bayar, gitu kan? Sekarang dibuat sentuhan baru pakai aplikasi. Nah, itu kan nggak usah bayar pakai duit. Bayar sih tapi nggak pakai duit, ya kan? Makanya saya tuh nggak senang megang-megang duit. Buat apa megang duit zaman sekarang? Sekarang megangnya megang HP bukan megang duit. Walaupun nggak megang duit saya tetap tenang, Pak. Sekarang nggak perlu megang duit, ya nggak perlu megang duit. Hatta beli makan bakso, soto di warteg, ya. Udah pakai QRIS sekarang. Pakai HP. Loh, di kampus itu transaksi 12.000, 15.000, jajan bakso, jajan somai, jajan soto 10.000, 20.000. Udah pakai QRIS, nggak pegang duit, nggak apa-apa. Jadi kalau istri nanya, dia ada duit nggak? Saya nggak megang duit, bilang aja gitu Pak ya. Saya apa? Megang HP. Jadi, itu namanya sentuhan. Sentuhan apa? Dikasih aplikasi. Nyarinya nggak usah, Bang mau ngojek, nggak usah, tinggal buka HP, nah, ini cari, tek, saya mau pergi ke sini. Nanti tukang ojeknya juga gitu, nggak usah mangkal, kan? Bisa tiduran di rumah sambil ngopi. Kalau ada yang mau order, dia tinggal klik
Oke, dia jalan. Ini sentuhan dalam berbisnis ya. Jadi sentuhan-sentuhan ini prinsipnya boleh. Yang penting apa? Yang sering disampaikan, yang penting sentuhan-sentuhan dalam bisnis itu tidak mengandung maisir, gharar, dan riba. Ini gharar, kurang R ya. Maisir artinya judi, gharar artinya ketidakjelasan, riba artinya penambahan yang tidak dibenarkan dalam syariah. Nah, ini mukadimahnya biar jelas Pak. Nah, ini nggak usah nih, biar masuk sekarang. Sekarang bagaimana dengan arisan? Arisan itu kan biasanya orang ngumpulin duit Pak ya. Kemudian dia ngumpulin duit, setiap orang, setiap anggota. Kemudian dia pengen dapat apa? Pengen dapat duit juga kan? Cuman hari ini ngumpulin duit misalnya 100.000, pengen duit 10 juta. Loh, yang mana? Dari mana sisanya? Sisanya dari teman-temannya. Oh, kalau itu berarti di dalam Islam ada akad yang namanya qard, utang piutang. Bapak boleh sekarang terima 10 juta, ya. Bapak gunakan duit yang 10 juta, nanti kapan-kapan Bapak balikin lagi ke saya 10 juta. Bagaimana cara mengembalikannya? Boleh langsung growol, ya. Growol apa ya? Muajjal dalam bahasa Arabnya. Pokoknya nanti langsung pelunasan. Misalnya 2 tahun lagi saya kasih 10 juta. Boleh juga dicicil. Namanya bit takjil dalam bahasa Arab atau bit taksid. Dicicil. Jadi saya cicil setiap bulan 100.000 sampai 100 kali. Nah nanti geneplah 10 juta. Itu akad yang begitu namanya akad qard, utang piutang. Maka arisan itu kalau Bapak mau tanya kepada saya, arisan itu apa? Arisan itu kalau mau sesuai dengan syariah, pakainya akad qard, utang piutang. Kalau utang piutang berarti Bapak kembali kepada syarat dan ketentuan utang piutang. Apa itu? Di antaranya nih, 1, Bapak Ibu harus menyadari bahwa utang piutang dalam konsep agama Islam, niatnya adalah tolong menolong. Namanya tabarruk. Bukan untuk pertukaran. Bukan untuk tujuan bisnis. Bukan untuk cari untung. Ini yang paling berat menurut saya. Karena selama ini orang itu secara umum sudah didoktrin dengan kapitalis. Semuanya serba duit, cuan, untung. Aku dapat apa? Gue dapat berapa? Ya. Semuanya sekarang doktrinnya begitu. Ya. Sampai istilahnya apa ya? Mohon maaf ya. Orang kadang-kadang nolongin orang aja pakai perhitungan itu. Saya dapat berapa? Ya kan? Saya dapat berapa? Kalau nggak dapat, ya nggak mau nolongin gitu loh. Misalnya ada tetangga meninggal dunia. Tetangga meninggal dunia. Ya kita ngelayat takziah wajar lah ya. Mohon maaf ya sekali lagi ya. Ada loh Pak, yang nyolatin aja pakai dikasih duit. Nyolatin jenazah kok ya kasih duit. Mungkin di sini nggak ada, tapi di pinggiran banyak. Termasuk tidak jauh dari tempat tinggal saya. Wong saya tahu kok, saya pernah mau nyolatin. Saya nggak ngerti budaya di situ awal-awal saya tinggal. Aduh, kedengaran nanti orang sana marah nih. Mohon maaf deh ya. Saya awal-awal nggak tahu, mungkin mudah-mudahan sekarang udah nggak ada lah ya. Saya mau nyolatin nggak boleh Pak. Pak udah cukup Pak katanya. Serius loh Pak. Bukan cuma sekali, saya beberapa kali. Apa sih saya nggak paham. Ada tetangga meninggal dunia, ya maksud saya ngelayat. Pak saya mau nyolatin kok. Udah cukup Pak, udah cukup. Apa maksudnya saya nggak paham. Sampai usut punya usut, rupanya Pak. Di sini kalau sholat jenazah, itu dihitung yang nyolatin berapa. Sebelum nyolatin tuh diundang. Pak, nanti tolong bantu nyolatin Pak ya. Diamplopin Pak. Jadi kalau jumlah yang diundang udah cukup, kita yang datang udah cukup Pak katanya. Ini kan kapitalis banget kalau saya bilang ya kan. Padahal kalau dalam Islam itu kan hakul muslim alal muslim. Kewajiban orang Islam terhadap orang Islam lain. Tapi karena kapitalisnya itulah. Maka ini terkait dengan arisan dan qard. Pak, kalau Bapak mau niat arisan itu kan niatnya harusnya semangatnya tolong menolong.
Mungkin ada orang yang butuh duit 10 juta buat bayar sekolah. Mungkin ada yang butuh 10 juta buat renovasi rumah. Yuk kita tolong menolong di antara kita. Yaudah Bapak jangan mikirin untung. Nah, karena mikirin untung, niatnya bisnis. Ada arisan yang saya tahu modelnya begini Pak. Misalnya, orangnya 100, tiap orang 100 ribu. Ya, berarti kan 10 juta. Ini dasarnya. Nah, terus kalau pas giliran kocokan hari ini misalnya, saya bilang begini, Pak, saya minta saran ya hari ini ya, nggak apa-apa deh, bapak-bapak bayarnya nggak usah 100 ribu, 95 ribu aja. Ini ada model arisan begini, bapak-bapak bayarnya 95 ribu aja, nggak usah 100. Jadi nanti terkumpul 9,5 juta, nah itu buat saya. Saya tekor 500, nggak apa-apa. Karena saya kan dagang, the cash is king. Punya duit cash sekarang itu lebih penting daripada punya duit banyak tapi nanti. Saya butuh modal sekarang. Nanti ada yang berani lagi. Yaudah, saya aja duluan deh. Kalau sama saya nggak apa-apa deh. 94 ribu misalnya. Nanti sampai, yaudah saya 90 ribu. Nah ini nggak boleh. Ya kenapa? Dalam court, berapa yang kita terima dan berapa yang kita bayarkan itu harus sama. Jadi konsep arisan supaya sesuai dengan syariah, niatnya tolong menolong. Hari ini ada si fulan yang pertama mau ngutang. Diutangin oleh semua anggota arisan. Hari kedua atau bulan kedua nanti ada orang yang butuh duit juga. Kita pinjemin, kita utangin. Jadi semua orang minjemin kepada pihak yang kedua. Dan seterusnya. Maka akadnya akad court. Ya, jadi court itu niatnya charity. Bapak jangan mikirin untung kalau dalam arisan. Arisan di Indonesia pun sebenarnya umumnya udah benar sih umumnya. Orang arisan tuh niatnya apa biasanya Pak? Silaturahmi aja kan? Ngumpul-ngumpul satu keluarga, ngumpul-ngumpul temen, bisa ngobrol-ngobrol, ngopi, makan bareng, gitu kan? Nanti ada yang lebih bagus lagi, kasih sentuhan, dikasih ceramah, ya kan? Atau ada yang sentuhan lain, ditambah dengan doa bersama, ngedoain siapa yang sakit, ya kan? Niatnya memang arisan itu tolong menolong, tidak untuk cari untung. Kalau cari untung jangan di arisan. Nah, dagang aja kalau mau untuk. Seperti ayat yang tadi, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Bapak kalau mau cari untung, jual beli aja. Jual beli boleh. Kalau riba, nggak boleh. Oleh sebab itu, jumlah uang yang dibayarkan tiap peserta dengan jumlah uang yang diterima harus sama. Jadi kalau saya akumulasikan, setiap dikocok itu 10 juta, maka setiap orang memang ngumpulin duit 10 juta dalam waktu yang lama. Gitu ya. Jadi intinya nomor satu di sini, antara jumlah uang yang di-store dengan jumlah uang yang diterima, totalnya harus sama. Tidak boleh ada potongan uang. Ya, karena ada terima duluan yang tadi saya contohin tadi. 100 ribu, saya 95, saya 93, saya 90. Nah, saya kenal tuh. Saya ketemu arisan model begini di daerah Jakarta Barat. Ya. Dari Jakarta Barat. Oh modelnya arisannya begitu. Saya bilang, wah itu nggak boleh, nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu jelas riba nanti. Jadi ada orang yang bayarnya cuma 8 juta, ada yang 8-nya 9 juta, ada 9 juta. Nggak jelas. Nanti kalau misalnya dihitung dari awal sampai akhir, antara uang yang diterima dengan uang yang yang dibayarkan akan berbeda. Ya, oke. Ini ketentuan dan akadnya. Fungsi dan tujuan dalam hutang piutang adalah tolong menolong, bukan mencari profit. Kalau mau profit harusnya mencari kegiatan dan akad yang berbeda, Pak ya. Nah, sekarang Pak, saya kepengen untung dari dari adanya arisan bisa, tapi bukan dari arisannya. Dari arisan Bapak kumpul-kumpul, Bapak bawa dagangan. Nah, itu cara lainnya, ya. Yuk arisan. Nanti ada yang bawa donat, jualan donat. Nanti ada yang bawa kopi, jualan kopi. Nanti ada yang bawa buku, jualan buku. Kan di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada pertemuan, di situ ada pasar. Nah gitu. Jadi bukan dari arisannya, tapi dari kumpulnya orang, saya mau ketemu ada akad yang lainnya, yaitu akad jual beli. Itu cara memanfaatkannya. Ya. Saya tempo hari
pergi ke negara tertentu lah Pak, kalau saya sebutin ya. Saya kaget itu Pak. Kok bayarnya murah banget lewat travel. Padahal bayar tiketnya aja, itu kalau saya beli sendiri, kayaknya udah segitu. Ini dikasih hotel, makan, destinasi segala macam. Rupanya negara itu punya strategi. Strategi. Yang penting orang datang ke sini dulu. Gratis. Gak usah pakai visa. Hotelnya dibayarin. Yang penting orang datang ke sini. Ini serius Pak. Ya, bulan Mei ini saya pergi ke sana tuh. Bulan Mei kemarin ya. Murah banget. Ini duitnya dari mana? Saya kan semakin penasaran. Ternyata benar. Begitu sampai sono kita ditawarin belanja terus Pak. Jadi travelingnya murah, tapi belanjanya yang jadi mahal. Itu strategi. Yang penting dalam orang dagang tuh ngumpul dulu. Makanya jadikan arisan tuh tempat untuk ngumpul, untuk menciptakan pasar. Gitu aja caranya. Makanya saya tuh senang kalau ada perumahan yang gagasannya bagus. Masjidnya taruh di depan. Jangan masjidnya di belakang. Masjid di belakang. Kalau saya bilang secara dagang pun salah. Gak apa-apa ya, saya nyebutin nama Pak ya. Yang bagus ini saya sebutin biar gak marah. Saya rada kaget. Saya kalau keluar tol, kan tol Cimanggis kalau saya pulang Pak. Di situ ada perumahan. Masjidnya itu ditaruh paling depan. Jadi kalau kita masuk komplek itu, yang pertama kali Bapak lihat adalah masjid. Masjid apa itu? Masjid At-Tahir. Nah, jadi itu komplek tadinya sepi kayak kuburan tempat jin buang anak orang bilang. Sekarang jadi ramai. Karena dibuat masjid, masjidnya bagus, masjidnya di depan. Karena masjidnya di depan berarti konsepnya terbuka. Silahkan yang mau lewat, silahkan yang mau masuk. Sebelahnya, jangan disebutin namanya ya. Ada perumahan yang sama, masjidnya paling belakang dekat kuburan. Serius Pak. Itu sepi terus sampai sekarang. Padahal di situ ada rumah pejabat juga. Tapi konsepnya, konsep developernya yang salah bukan pejabatnya ya. Masjidnya taruh di belakang, nggak laku-laku. Ya karena orang konsepnya nggak berani masuk kalau nggak beli. Kalau nggak penduduk nggak berani beli. Mestinya kan menyewa keramaian. Jadi maksud saya, Bapak Ibu ketika mau membuat arisan, jangan cari untungnya dari transaksi arisannya. Sebab kalau Bapak cari untungnya dari transaksi arisannya, nanti jadi nggak boleh, jadi kena riba. Ya. Nah, kemudian berikutnya, ini yang baik ini ya, saya usulkan, kalau mau bikin arisan yang syariah, gitu kan, sebaiknya orang yang menerima duluan, siapa yang terima itu berdasarkan standarisasi kebutuhan, kepentingan, bukan kemurahan. Jadi misalnya gini, misalnya dibuat prioritas, yang keluarganya sakit itu yang dapat kocokan. Kalau tidak ada yang sakit, maka yang keluarganya ada hajat, misalnya apa? Lahiran, atau yang mau sunatan, dia kan butuh duit itu. Dia yang berhak dapat. Dibuat prioritas. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9 misalnya. Kalau nggak ada baru dikocok. Sehingga apa? Konsepnya benar-benar tolong-menolong. Ya, bukan sekedar kumpul-kumpul dapat duit. Nggak ada pahalanya nanti. Kalau arisanmu yang syariah, nah seperti ini caranya. Siapa yang paling membutuhkan, maka dia yang akan diberikan utang konsepnya. Saya utangin Pak, yang Bapak yang paling membutuhkan. Gitu. Silahkan dibuat prioritasnya, mulai dari yang sakit, yang ada hajat, yang butuh untuk bayar sekolah, misalnya yang kecelakaan, siapa lagi misalnya, yang mau pindahan, ya, yang anaknya misalnya mau diwisuda, contoh dibuat skala prioritas ya. Nah kemudian ketua atau penyelenggara arisan sebaiknya tidak menerima komisi, jangan dia ngambil komisi Pak. Dia mau dapat untung, ketua kepala arisannya. Pak, dari awal saya bilang, arisan niatnya tolong menolong. Jangan cari untung. Tapi kalau memang mau untung, boleh tapi nggak bagus. Nanti orang jadi iri-irian, ada muncul fitnah. Tapi boleh, saya kasih solusinya apa? Solusinya dia namanya sebagai pegawai, ijaroh akadnya. Oke. Kamu bagian, ya, kamu dibayar karena kamu bagian collecting. Kamu yang nyatetin siapa yang sudah bayar, siapa yang belum bayar, siapa yang belum bayar, kamu yang nagih. Kalau misalnya yang penyelenggara, ketua atau pengurusnya ini dapat upah,
Boleh. Tapi nanti biasanya iri-irian, Pak. Maka saya mengatakan secara fikih boleh. Kalau ketua arisannya misalnya dikasih honor sebagai ujroh, upah atas pekerjaan dia mengkoordinir pelaksanaan arisan. Tetapi kalau saya sarankan, karena konsepnya tolong-menolong, kalau bisa jangan. Sama dengan gini, Pak. Sekolah, pesantren, saya suka protes. Bapak niatnya apa? Kalau Bapak niatnya dakwah, ya jangan sampai pengurusnya kaya, gurunya pada menderita. Sekolah pesantren bayarnya mahal, saya ngelihat rumah gurunya, ya Allah, kayak gubuk, kasihan banget. Saya sih terus terang protes. Ya kalau sekolahnya mahal, kepalanya atau pengurusnya rumahnya bagus-bagus, ya gurunya kasih bagus juga dong. Kalau mau niat cari untung, ya untung bersama. Tapi kalau mau niat dakwah, ya berjuang bersama. Jangan giliran penyelenggara, pengurusnya, kaya raya, gurunya sama dosennya disuruh ikhlas. Ikhlas terus kan. Ceramahnya tentang ikhlas kalau ngajar. Ngajar karena Allah, tapi kepala sekolahnya atau pembimbingnya, pengurusnya kaya raya. Ini yang menurut saya nggak fair. Ya, makanya saya juga ngelola yayasan di komplek itu, kalau bayarnya mahal dikit, saya bilang, nggak boleh, saya nggak setujuin. Ya. Dari awal kita niatnya wakaf. Wakaf ini untuk berbuat baik, menyalurkan pahala, menyalurkan amal, bukan cari untung. Kalau mau cari untung, jangan di sini. Tempatnya yang lain, bukan di sini. Ini pendidikan yang diselenggarakan masjid dari awal konsepnya dakwah. Nah, begitu pula dalam arisan. Bapak niatnya tolong menolong atau bisnis? Kalau bisnis bikin toko aja, gitu loh maksud saya. Ya, kalau bisnis bikin toko. Tapi kalau Bapak mau arisan, niatnya tolong menolong. Oke, yang terakhir. Ketua arisan misalnya diberikan, nah ini kalau tawaran dari saya. Ketua arisan diberikan kesempatan satu, menjual. Dalam arisan dia boleh jualan. Ya, kemudian dia boleh menawarkan komoditasnya. Kalau kepengen dapat untung. Kalau ternyata masih kepengen dapat upah juga, ya sudah nggak apa-apa. Nah, kalau bapak-bapak yang karyawan, udah duitnya udah banyak, ya, udah arisan itu jadiin ajang dakwah, jadiin ajang silaturahmi. Ya, bapak bisa kasih tausiah, bapak bisa adain doa bersama, bapak bisa tausiahin sendiri, bapak bisa panggil orang lain. Atau giliran di antara peserta arisan, siapa yang mau dapat duluan, dia harus menyampaikan kultum 7 menit misalnya. Kasih itu Pak caranya. Ya. Jangan pelit. Ya, jangan pelit. Inilah kira-kira beberapa ketentuan solusi supaya arisan itu bisa halal, bisa mubah hukumnya. Silakan sekarang saya kasih kesempatan untuk tanya jawab kalau ada mau bertanya ataupun mau menjawab. Sengaja dikasih waktu lebih. Masih ada sekitar 12 menit, Pak. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Nah, bagus. Bagaimana kalau arisan itu dipotong untuk beli kue? Kalau ini saya jadi ragu-ragu. Ya, udah beli kue itu serahkan saja kepada tuan rumahnya. Ya, kalau memang dipotong untuk beli kue, ya, itu harus ada kesepakatan lain di luar arisan, bapak-bapak, ya, kita kesepakatan kita infak untuk penyelenggaraan arisan kumpul-kumpulnya. Sebab gini Pak, kalau dipotong kue, nanti ada yang protes kadang gini, Pak saya kan nggak datang, masa saya dipotong untuk bayar kuenya? Saya kan jarang datang. Giliran arisan saya dipotong untuk bayar kue, padahal saya jarang makannya misalnya kan. Nanti ada yang perhitungan gitu biasanya. Maka, oke Pak, untuk konsumsi, ya, apakah ini diserahkan kepada tuan rumahnya, ataukah ada infak sukarela? Kalau dipotong secara paksa, nanti ada yang bilang, wong infak kok dipaksa. Kalau ini dipotong berarti jumlah yang saya terima arisannya tidak sama dengan yang saya bayarkan. Berarti nanti jadi ada riba ini. Yang saya bayarkan berapa, dapatnya cuma berapa. Ya. Nah, jadi solusinya saya katakan,
Untuk infak ini hal yang terpisah. Arisan selesai dikasihkan. Ya. Nah, sekarang untuk penyelenggaraan arisan sebagai sebuah organisasi disepakati hal yang berbeda lagi. Untuk penyelenggaraan arisan gimana? Apakah kita infaknya sukarela? Intinya jangan dikaitkan dengan uang arisan. Nah, di situ saya katakan, jangan dikaitkan dengan uang arisan. Dapat nggak dapat, datang nggak datang, kalau niatnya ini kita menghidupkan organisasi kita, yuk setiap bulan kita infak Rp5.000 misalnya, ya. Atau minimal kita infak Rp5.000 lebih boleh. Atau benar-benar sukarela. Nah, gitu ya. Jadi saran saya supaya syariah itu, kalau dipotong secara paksa untuk konsumsi, nah ini nanti ada syubhatnya. Nanti ada yang protes, saya nggak pernah datang, saya jarang datang, saya nggak pernah ngambil makanannya, saya nggak pernah kebagian misalnya. Dipotong juga. Ini gimana potongan? Saya bayar apa dong? Ini kan berarti saya bayar konsumsi. Saya nggak dapat padahal. Nah, itu terkait biaya konsumsi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi saya kasih yang aman, Pak ya. Saya kasih yang aman. Ada lagi silakan. Bapak-bapak jarang arisan. Oh, silakan ada lagi. Nah, ini pertanyaan bagus. Gimana kalau arisan emas? Emasnya 109 ton palsu lagi, Pak ya. Kan sekarang lagi kejaksaan lagi nangkep kan? Nah, yang pertama, Pak, jadi saya kasih tambahan. Pak, saran saya, Bapak kalau mau niat investasi, jangan investasi emas. Dari dulu saya tuh nggak setuju dengan investasi emas. Bapak kalau mau investasi itu yang kira-kira ada manfaatnya lahir batin dunia akhirat. Kalau emas itu bukan investasi, emas itu proteksi, melindungi nilai, semacam hedging. Gini misalnya, Bapak kalau beli emas, misalnya nih Pak, ini emas 1 kilo. 1 miliar, ya kan? Misalnya aja. Nih, saya beli emas 1 kilo, 1 miliar. Sekarang saya beli. Ini saya taruh di mana Pak emasnya? Safe deposit box. Saya malah ngeluarin biaya. Taruh di rumah, nggak tenang. Terus sekarang saya dapat apa nih? Ketika saya beli emas, saya dapat apa nih? Setiap bulannya saya dapat apa? Mikirin terus Pak, takut hilang. Atau membayar safe deposit box-nya. Ya kan? Bapak dapat untung dari investasi emas itu kapan? Kalau Bapak jual. Bapak kalau beli emas sekarang, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan Bapak jual. Untung apa? Rugi, Pak. Kemungkinan besarnya rugi, karena emas itu naik turun. Toh kalau naik, Bapak juga kena spread-nya. Bapak beli 1 juta, Bapak jual, dibayarin cuma 900. Contohnya begitu, Pak. Jadi kelihatan harga emasnya udah naik, Pak, 6 bulan. Bapak jual, harganya masih sama aja, karena Bapak sedang menjual. Tokonya lebih pinter. Yang untung itu tokonya, bukan Bapak. Kalau Bapak punya toko emas, iya. Tapi kalau Bapak mau investasi emas, saya katakan, nggak ada untungnya, Pak. Kecuali jangkanya panjang. 5 tahun ke atas. Secara umum gitu, Pak. Mendingan Bapak, orang pemerintah beliin sukuk. Bapak beliin sukuk 1 miliar, nah Bapak dapat itu kupon. Sukuk itu akadnya ijaroh, sewa Pak. Bapak akan membeli rumah, kira-kira gitu, rumahnya Bapak sewakan. Maka Bapak dapat uang sewa, itu kupon Pak. Nanti kalau sudah sekian tahun, rumahnya Bapak jual lagi. Hal ini Bapak wakilkan kepada yang namanya wali amanah, itu konsep sukuk. Mendingan Bapak taruh di deposito, Bapak taruh di bank, duitnya oleh bank diputer, dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan dengan akad bagi hasil. Jadi menggerakkan sektor real. Emas buat apa? Ada gunanya. Itu cuma toko emasnya aja yang untung. Saya kasih tahu Pak ya. Apalagi Bapak udah terlanjur nyimpen 1 kilo, sekarang ada berita palsu emasnya. 109 ton dari 2010 sampai sekarang palsu. Nah, ya, jadi makanya saya anjurkan, ini nomor 1 tentang investasi emas. Jangan. Kecuali kalau Bapak mau proteksi. Proteksi itu gini, Bapak misalnya sekarang masih muda, ya, baru nikah, belum punya anak. Sekarang biaya masuk sekolah 6 juta. Oh, kira-kira harga emas 6 gram. Ya udah, saya mumpung lagi ada duit, sekarang saya beli emas 6 gram atau 5 gram. Kan emas pecahannya 1, 5, 10, 15 kan? Saya beli 5 gram.
Nanti kalau anak saya udah lahir dan udah gede pengen masuk sekolah, emas ini saya jual. Itu yang saya maksud dengan proteksi, Pak. Ya, karena nilai uang turun, harga sekolah naik. Nah, harga emas cenderungnya mengikuti inflasinya, kan gitu. Maka kalau Bapak mau beli emas hanya untuk proteksi aja. Jangan niat investasi, rugi kalau saya bilang. Kalau saya mendingan saya katakan Bapak taruh di deposito atau beliin sukuk atau taruh di crowdfunding. Ya, crowdfunding. Deposito kalau saya sarankan jangan taruh di bank, tapi taruh di bawahnya bank, namanya Bank Perkreditan Rakyat yang syariah. Sama-sama resmi, cuman segmennya berbeda. Sebab kalau bank bagi hasil atau bunganya paling sekitar 3% sampai 4%. Yang dijamin pemerintah kan 4,25. Tapi kalau di BPR atau BPRS yang dijamin 6,75. Memang gede pasarannya dari pemerintah. Kalau Bapak taruh di bawahnya lagi, yang sektor mikro namanya KJKS. Sama-sama di bawah OJK. Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Nah, Bapak bisa sampai 8% sehingga 10%. Nah, Bapak pecah, itu cara investasi. Adapun arisan emas, kalau arisan emas gimana? Kalau utang uang bayar emas nggak boleh, utang emas bayar uang nggak boleh. Kalau Bapak terpaksa mau bikin aturan, mau kepengen bikin ada arisan emas, yang paling cocok akadnya jual beli. Jadi uangnya tetap arisan uang, nanti setelah terkumpul uang, Bapak sebagai pedagang, maka Bapak jual emas kepada peserta. Sebab kalau utang uang dibayar emas atau emas dibayar uang nggak boleh. Ya. Yang namanya utang uangnya bayar uang, utang rupiah bayar rupiah, utang dolar bayar dolar. Nanti saya rugi. Lah kan dari awal saya bilang, utang piutang itu semangatnya adalah tolong menolong. Ya. Saya pernah ketemu kiai, saya silaturahmi ke seorang kiai di Jawa Timur. Barengan saya ada orang silaturahmi. Wah itu siapa Pak? Ini bupati. Ini bupati. Datang ke sini, iya dia ada perlu. Dia waktu nyalon, dia utang kepada saya. Dia utang kepada saya utangin emas. 1 kilo. Nah sekarang dia udah jadi, dia bisa bayar, dia bayar ke saya emas juga. Karena saya ngutanginnya emas. Emasnya 1 kilo juga. Nah itu salah satu contohnya Pak. Itu beneran. Tapi seingat saya dulu 5 kilo atau berapa. Kayaknya kaya tuh Pak ya. Jadi karena ngutang supaya tidak terkena inflasi, diutanginnya emas. Ya, jadi karena utang emas bayar emas. Jadi kalau untuk arisan emas, menurut saya yang paling cocok akadnya diselesaikan dulu arisannya dulu. Setelah selesai arisan baru emas. Atau kalau Bapak sebagai penyelenggara arisan, Bapak penjual emas. Bapak penjual emas, gitu ya. Jadi orang pada ngumpulin duit. Berapa? Kalau ngumpulinnya duit, ya berarti nanti tinggal tambahnya berapa gitu. Karena kan terima emasnya tidak bareng Pak ya. Jadi kira-kira saya katakan cenderung tidak diperbolehkan kalau arisan emas. Sebab kalau arisan emas mestinya setiap orang ngumpulin emas 1 gram 1 gram. Ya, terkumpul 100 orang 100 gram Bapak bawa pulang. Besok gitu kan. Setelah Bapak dapat 100 gram mungkin Bapak mau jual. Lah kalau Bapak arisan emas, emasnya disimpan ngapain? Ya mendingan nggak usah beli aja. Fungsinya apa arisan emas itu? Bapak mau dibujuk sama pedagang doang. Saya udah sama pedagang jadi tidak boleh saling menjatuhkan. Saya kasih tahu Pak ya. Itu kalau apalagi kalau emas-emas yang digital Pak. Saya diakalin kalau saya bilang orang Jawa. Suruh beli emas digital. Dibilang kan ini Pak ya. Enak Pak, emas digital Bapak bisa beli 50.000, 100.000. Tapi pas saya mau ngambil Pak emasnya, ternyata kena biaya macam-macam. Pas saya ambil Pak, kan udah genep 5 gram. Saya ambil Pak, iya Bapak kena biaya cetak katanya. Biaya cetak gimana sih Pak? Iya emasnya kan masih gelondongan, belum dipecah. Bapak kalau mau ambil dikenakan biaya, ambil dipecah itu emasnya, kemudian kan Pak, kena biaya cetak. Terus Bapak kena biaya titip katanya. Titip gimana? Ya kan Bapak beli emas. Enggak Bapak ambil kan, jadi kena biaya titipan Pak. Kayak safe deposit box, ya rugi saya, kapok deh saya Pak. Itu emas digital. Maka hati-hati kalau Bapak ditawarin emas digital, ya beli emas digital seperti itu. Nanti hitung-hitungannya gimana ya. Jadi intinya nggak ada untungnya saya bilang.
Makanya saya udah kapok, saya bilang. Kalau Bapak mau beli emas, ada duit, dah beli ke toko emas atau ke Antam, beli simpen. Buat proteksi, jangan niatkan investasi. Kalau Bapak niatkan investasi, menurut saya rugi. Mendingan Bapak taruh di lembaga keuangan syariah, Bapak dapat cash flow setiap bulannya. Ya. Demikian jamaah sekalian, sudah jam 12.59, saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita sambung pada bulan yang akan datang insya Allah dengan tema sesuai dengan permintaan dari DKM-nya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi